Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, kita sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah pada tahun 1443 Hijriah ini. Marilah kita mengawali dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, nanti pada saat bulan Ramadan kita mendapatkan suatu kewajiban, yaitu adalah berpuasa. Di mana puasa itu merupakan kewajiban bagi setiap individu yang mampu untuk berpuasa. Mampu di sini dalam artian tidak ada penghalang yang secara syar'i, seperti misalkan sakit parah yang memang menyebabkan tidak bisa berpuasa dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, kali ini saya, guru agama SD Negeri 2 Kebokura, akan menyampaikan tutorial atau cara mengisi buku kegiatan amaliyah Ramadan. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila selama ini saya dalam berbicara, bertutur kata, ataupun dalam bertingkah, ataupun dalam SMS, WhatsApp, banyak yang kurang berkenan bagi panjenengan semuanya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baik, kita masuk kepada tutorialnya. Di sini adalah buku kegiatan amaliyah Ramadan. Di depan terdapat nama. Nah, ini kamu isi dengan namamu, nama lengkap khususnya. Kemudian kelasmu dan sekolahnya. Sekolahnya SD apa? Kalau kalian SD Negeri 2 Kebokura, ya berarti SD Negeri 2 Kebokura. Contoh misalkan, saya beri contoh di sini, namanya adalah Ahmad Izzuddin. Ahmad Izzuddin. Kelasnya misalkan kelas 6. Boleh seperti ini, atau boleh angka 6, atau boleh juga ditulis 6. Kemudian sekolahnya SD Negeri 2 Kebokura. Ya, itu untuk mengisi halaman paling depan. Diisi nama lengkap, kemudian kelasnya dan sekolahnya. Kemudian marilah kita buka satu persatu. Mulai dari halaman pertama, isinya adalah daftar isi. Di mana daftar isi adalah untuk mempermudah kalian mencari isi dari buku amaliyah Ramadan ini. Isinya di sini ada persiapan menyambut bulan Ramadan, pengertian dan dasar hukum puasa Ramadan, ketentuan-ketentuan puasa, keistimewaan bulan Ramadan, dan sebagainya, sampai akhir doa sehari-hari. Di situ juga ada halamannya. Contoh misalkan di sini kamu mencari tadarus Al-Quran, ada di halaman 14. Nanti kamu bisa mencari di halaman 14. Nah, ini ada tadarus Al-Quran. Baik, kita kembali lagi. Tadi halaman pertama adalah daftar isi. Kemudian ini ada kaligrafi. Ini adalah kaligrafi dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita halaman selanjutnya, kita buka persiapan menyambut bulan Ramadan. Di sini bisa kalian baca, ini adalah materi-materi tambahan untuk memberikan pemahaman bagi kalian, menambah pengetahuan kalian tentang puasa. Apa itu puasa,
kenapa kita harus berpuasa dan lain sebagainya. Di sini ada persiapan menyambut bulan Ramadan. Persiapannya apa yang harus kita siapkan, baik itu dari jasmaninya maupun dari rohaninya. Kemudian ada pengertian dan dasar hukum puasa Ramadan. Silahkan kalian baca sendiri apa sih puasa itu dan bagaimana hukumnya bagi kita. Kemudian ada ketentuan puasa. Di sini ada syaratnya. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar hal tersebut menjadi sah atau bisa dilaksanakan. Kemudian ada syarat sah. Ini ada syarat sahnya puasa. Ini syarat wajib yang atas. Kemudian ada rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam ibadah. Di dalamnya ibadah itu disebut sebagai rukun, sementara yang harus dipenuhi sebelum beribadah itu adalah syarat. Nah, rukun puasa di sini ada 2, silahkan kamu baca sendiri apa saja. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa di sini ada 6, silahkan kamu baca sendiri. Kemudian hal-hal yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari lain. Boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari lain ini. Ada yang boleh tidak berpuasa dan wajibnya membayar fidyah. Fidyah itu artinya denda. Nah, jika ada yang tidak kalian pahami bisa ditanyakan kepada Pak Ahmad. Silahkan bisa lewat SMS, bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat chat di bawah YouTube ini juga boleh. Silahkan kalian tanyakan tentang hal-hal yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan, sunnah kalian lakukan. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi sangat dianjurkan sekali untuk kalian kerjakan, sebab kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu arti dasarnya adalah dibenci. Yang artinya bahwa ketika makruh ini maksudnya adalah ketika kalian mengerjakan, kalian tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Kebalikan dari tadi sunnah, itu adalah makruh. Silahkan kamu baca sendiri. Kemudian hikmah menjalankan puasa. Selanjutnya kamu dilihat di halaman 6. Ini halaman 6. Di sini ada lembar kegiatan puasa Ramadan. Nah, anak-anakku, kalian diharapkan sekali, terutama bagi anak-anak yang sudah dewasa, sudah besar, terutama yang kelas atas, itu berpuasa secara penuh 1 bulan, 30 hari. Nah, di sini itu ada tanggal Hijriah. Hijriah itu adalah tanggalnya Ramadan. Sementara ada Masehi. Ini adalah tanggal Masehi. Contoh misalkan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada 3 Maret misalkan. 3 April, maaf. Ya berarti di sini ditulis 3 April atau 3 bulan 4, 3 strip 4. Seperti ini boleh, atau misalkan 4 April. Seperti ini juga boleh. Kemudian pada kolom puasa, di sini kamu tulis jika kamu berpuasa, maka dicentangnya iya. Jika kamu tidak berpuasa, maka centangnya tidak. Kemudian tugas dari orang tua di rumah adalah untuk memberikan paraf sebagai seorang supervisor atau pengawas atau pengontrol kepada anak-anaknya masing-masing, untuk memberikan paraf di sini. Usahakan setiap hari. Hal ini ditujukan agar tidak menumpuk-numpuk, sehingga setiap hari kamu panjenengan, Bapak Ibu wali murid mengawasi putra-putrinya. Jika berpuasa mereka mencentang iya, dan jika tidak maka mereka mencentang tidak. Diberi paraf di sini, misalkan seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah selesai kamu isi sampai dengan tanggal 30 dan nanti akan Pak Guru tanda tangani di sini.
Selanjutnya adalah di sini lembar kegiatan buka puasa bersama. Ini kamu isi jika kamu melaksanakan buka puasa bersama, baik itu di sekolahan ataupun di masjid. Tapi jika kamu tidak melaksanakan buka puasa bersama dengan orang yang banyak, maka tidak usah kamu isi. Misalkan kamu buka puasanya bersama, tapi bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak adik, itu bukan masuk ke dalam buka puasa bersama. Buka puasa bersama di sini yang dimaksud adalah buka puasa yang mana di situ diisi dengan acara-acara. Maka di sini ada hari tanggal, kamu tulis harinya menggunakan tanggal Masehi. Kemudian tempatnya, kamu buka puasa di mana? Kalau di sekolahan berarti ditulis di SD Negeri 2 Kebokura. Di masjid ya berarti kamu tulis masjid. Waktunya adalah kamu mulai acara jam berapa dan selesai sampai jam berapa. Misalkan buka puasa bersama hari Sabtu tanggal 24 April misalkan 2022. Tempatnya di Masjid Al-Manar misalkan. Waktunya dimulai pada jam 5.17.00 sampai dengan jam 18.30 misalkan. Kemudian di situ yang namanya buka puasa bersama pasti ada acaranya dan diisi oleh seorang penceramah. Nah, kalau buka puasa bersama di sekolahan, bisa jadi penceramahnya adalah guru agamamu. Kalau di musola atau masjid, biasanya penceramahnya adalah Pak Kiai. Nah, di sini ditulis namanya, misalkan Bapak Kiai Muslim, misalkan. Kemudian ada isi pokok ceramah. Kamu tuliskan isinya tentang apa, misalkan tentang ketaatan dalam hidup misalkan. Kemudian setelah selesai kamu tulis, kamu mintakan paraf kepada penceramah tadi. Tadi penceramahnya adalah Bapak Kiai Muslim, maka kamu mintakan paraf kepada Bapak Kiai Muslim. Selanjutnya adalah keistimewaan bulan Ramadan di sini. Pada halaman 7 kamu baca lagi ini materi tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan istimewa? Di sini dijelaskan. Kemudian kita lanjut kepada halaman 10. Di sini ada sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir itu adalah sholat yang kamu kerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini ada keterangan-keterangannya, seperti apa niatnya, berapa jumlah rakaatnya, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 12. Di sini ada lembar kegiatan sholat tarawih dan kultum. Kultum itu kepanjangannya adalah kuliah 7 menit. Nah, cara mengisinya adalah kalian dilihat kembali di sini tanggal. Ada Hijriah, ada Masehi. Sama seperti tadi, ketika mengisi puasa, kamu juga mengisi Masehinya, diisi di sini. Kemudian tempatmu sholat tarawih itu di mana? Yang sholat tarawihnya di masjid, tulis di masjid gitu. Kalau sempat sholat tarawihnya di musola, ya berarti ditulis di musola. Kemudian di sini ada imam. Orang yang memimpin atau mengimami kamu sholat itu siapa namanya, tuliskan di sini. Kemudian ada materi, itu jika dilaksanakan kultum setelah sholat tarawih. Biasanya setelah sholat tarawih itu dilaksanakan kultum atau ceramah sebentar, kuliah 7 menit. Nah, jika ada kultum, maka kamu isi di sini materi atau judulnya. Kemudian mintakan paraf kepada imam tadi atau pembicaranya. Kemudian dilaksanakan terus sampai dengan sampai dengan hari ke-30.
Dan mintalah tanda tangan kepada orang tuamu dan juga kepada Pak Guru, Pak Ahmed kalau di SD Negeri 2 Kepukura. Selanjutnya adalah lembar kegiatan Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu adalah peringatan hari diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan kita memperingati hari Nuzulul Quran. Nah, biasanya di lingkungan masyarakat itu dilaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Maka dari itu disediakan kolom atau draft untuk mengisi Nuzulul Quran ini. Sama seperti tadi, hari, tanggal, tempat, waktu, penceramahnya siapa, dan isi dari ceramahnya itu apa. Kemudian mintalah paraf kepada yang berceramah tadi. Kemudian ini ada doa-doa, ada doa menunggu Lailatul Qadar, doa niat iktikaf, ada lagi tadarus Al-Quran. Di mana di dalam Ramadan itu disunahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Sesuatu yang baik itu ibadah. Sholat, zakat, sedekah, tadarus Al-Quran, itu ibadah. Kita perbanyak di dalam bulan Ramadan itu. Karena di dalam bulan Ramadan, perbuatan baik yang kamu lakukan akan dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat. Nah, anak-anakku, kita di sini disediakan kolom tadarus Al-Quran. Ini nanti kamu baca sendiri di rumah. Kemudian kita lihat di kolomnya, di tabelnya di sini ada tanggal Hijriah dan Masehi. Setiap hari kamu dianjurkan untuk tadarus, membaca Al-Quran atau membaca hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Contoh misalkan Iqra, Juz Amma. Itu hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Bisa kamu baca misalkan tanggal 1, yaitu tanggal 3 April. Kamu melaksanakan tadarus surat Al-Baqarah ayat 5 misalkan sampai dengan 6. Kamu ditulis di situ. Pada hari tersebut kamu tadarusnya apa? Tulis di sini. Tempatmu tadarus di mana? Misalkan di masjid. Dan mintakan paraf kepada pembimbing. Kalau di sini silahkan kamu boleh meminta paraf kepada orang tuamu. Kemudian kamu laksanakan sampai dengan hari ke-30 di sini. Dan mintalah tanda tangan kepada orang tua, kepada bapak guru pendidikan agama Islam. Nah, untuk para pembimbing ini bisa orang tua, bisa juga ustadz ngaji, bisa juga pak kiai dan sebagainya, yang membimbing kamu saat kamu melaksanakan tadarus. Kemudian selanjutnya sampai sini adalah sholat wajib berjamaah. Sholat wajib itu ada 5: sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kelima sholat ini dianjurkan sekali untuk dilaksanakan secara berjamaah, bersama-sama. Tidak sendirian, tapi sholatnya berjamaah. Pahala orang yang sholat berjamaah dilipatkan 27 derajat. Itu di hari-hari biasa. Ketika di bulan Ramadan tentu lebih banyak lagi kelipatannya. Nah, untuk kegiatan sholat berjamaah ini, kamu di sini disediakan tabel Ramadan hari ke-1. Berarti puasa pertama. Kamu pada tanggal berapa di situ? Misalkan puasa pertama adalah tadi tanggal 3 April. Kamu tulis di situ tanggalnya. Ingat, hari dalam bulan
Hijriah itu dimulai dari maghrib. Dimulai dari waktu maghrib. Dan berakhir pada terbenamnya matahari atau selesai waktu asar. Jadi sholat pertama yang kamu lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah sholat maghrib. Ketika nanti masuk waktu maghrib, berarti kamu sudah masuk kepada waktunya bulan Ramadan. Jadi bukan dimulai dari pagi, bukan, tapi dimulainya dari maghrib. Maka dari itu dalam mengisi kegiatan sholat berjamaah ini, kamu mulai dari maghrib terlebih dahulu. Kemudian sholat isya, sholat subuh, zuhur, dan asar. Untuk sholat yang berjamaah, silahkan kamu isi sholatnya berjamaah di mana. Misalkan berjamaah di musola dengan imamnya siapa, misalkan Bapak Kiai Muslim tadi. Kemudian mintakanlah paraf kepada Pak Kiai Muslim. Ini untuk sholat subuh misalkan. Sholat maghribnya misalkan kamu sholatnya di masjid dengan Bapak Kiai Mu'in misalkan. Mintakanlah paraf kepada Pak Kiai Mu'in. Lalu bagaimana jika kamu tidak melaksanakan sholat berjamaah? Maka tidak perlu diisi. Artinya dikosongi. Jika kamu melaksanakan sholat jamaah, maka isi. Tapi jika tidak sholat, kosongi. Misalkan kamu maghrib jamaah, isi. Isya tidak jamaah, maka kosongi. Kemudian subuh jamaah, zuhur jamaah, isi. Misalkan di musola dengan Bapak Kiai Muslim. Kemudian sholat asar ternyata tidak berjamaah, maka dikosongi. Lawan dari jamaah adalah munfarid atau sendirian. Kalau sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan bersama-sama, ada imam, ada makmum. Sementara sholat yang sendirian itu disebut sebagai sholat munfarid. Kamu isi sampai dengan hari ke-30 dalam bulan Ramadan atau puasa terakhir. Dan jangan lupa kalau sudah selesai diparaf orang tua di sini dan juga kepada guru agama Islam di sekolahan kamu masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan kuliah subuh. Jadi di dalam masyarakat itu ketika setelah selesai sholat subuh biasanya ada ceramah singkat ataupun panjang. Itu disebut sebagai kuliah subuh. Nah, pada saat kuliah subuh itu silahkan kamu isi di sini. Ini adalah kolom-kolom tentang kuliah subuh. Ada tanggal Masehi, tanggal Hijriah, kemudian di tempat masjid atau musola mana, pembicaranya siapa, materinya apa, dan paraf dari pemateri tadi atau pembicaranya. Misalkan tanggal 1 Masehi itu kamu tanggal 3 April mengaji atau kuliah subuhnya setelah sholat subuh di masjid. Pembicaranya Bapak Kiai Muslim. Materinya adalah tentang sholat misalkan. Dan mintakan paraf kepada Bapak Kiai Muslim. Selesai. Itu untuk kuliah subuh. Di sini ada sampai 30 lagi. Dan selanjutnya adalah paraf orang tua, wali atau murid. Wali murid, orang tua atau wali murid, dan dari guru agama Islam. Kemudian selanjutnya adalah sholat Jumat. Ini wajib bagi laki-laki. Nah, untuk perempuan itu hukumnya sunnah. Tidak wajib tetapi sunnah. Sholat Jumat hukumnya wajib, maka harus dilaksanakan oleh anak laki-laki.
Di sini ada keterangan-keterangannya tentang niatnya bagaimana, kemudian dasar hukumnya apa, kenapa kita harus sholat Jumat. Itu kamu laksanakan. Kemudian pada saat sholat Jumat ini, setelah selesai, ingat, setelah selesai sholat, bukan pada saat sholat, tapi setelah selesai sholat, kamu isi di sini tanggal hijriah atau masehinya, misalkan tanggal 2 Ramadan misalkan. Tanggal 2 Ramadan adalah hari Jumat. Berarti Jumat yang pertama. Kamu sholat Jumatnya di mana? Di masjid, misalkan Masjid Al Munawwir. Imamnya namanya misalkan Bapak Kiai Muslim. Nah, pada saat imam berkhutbah, kamu dengarkan dulu. Dan ingat-ingat isinya tentang apa. Setelah selesai sholat, kamu catat di sini judul khutbahnya. Misalkan judul khutbahnya adalah tentang keutamaan puasa. Setelah selesai, mintakanlah paraf kepada penceramah atau khotib tadi. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khotib. Ini untuk Jumat pertama. Kemudian Jumat yang kedua, puasa yang keberapa. Kemudian Jumat yang ketiga, keempat, dan kelima jika ada. Setelah itu, seperti biasa, paraf orang tua dan tanda tangan dari guru agamamu masing-masing. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kamu laksanakan selama bulan Ramadan, minimal 1 kali. Dilaksanakan lebih dari 1 kali boleh tidak? Boleh. Misalkan kamu punya beras yang sangat banyak, kemudian kamu ingin berzakat sebanyak-banyaknya, boleh. Nah, di sini zakat fitrah ini adalah ketentuan-ketentuan pada zakat fitrah. Silahkan bisa kamu baca, ada pengertian dan hukumnya, ada waktunya, waktu kamu membayar zakat fitrah itu kapan. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini sudah ada. Nah, minimal kamu laksanakan 1 kali. Nah, di situ ada lembar kegiatan zakat fitrah. Biasanya pada zakat fitrah itu dibentuklah sebuah panitia. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain sebagainya. Silahkan kamu isi di sini jumlah beras yang diterima. Kamu tanyakan kepada panitia, wawancara. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, jumlah beras yang sudah diterima berapa? Atau jumlah uang yang diterima berapa? Jumlah orang yang mengeluarkan zakat ada berapa? Yang menerima itu berapa orang? Dan sebagainya. Ini silahkan kamu isi yang kamu bisa di sini. Kalau kamu tidak tahu, bisa ditanyakan kepada panitianya. Ketuanya siapa, terus bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Bisa kamu tanyakan. Gunakan skill komunikasi kamu untuk mewawancara atau bertanya kepada orang-orang yang ahlinya. Kemudian di sini juga masih lanjut kepada ketentuan zakat. Ada doa orang yang mengeluarkan zakat dan doa orang yang menerima zakat. Selanjutnya adalah takbir hari raya. Ini dilaksanakan pada malam tanggal 1 Syawal. Syawal itu adalah bulan setelah Ramadan. Nah, tanggal 1 Syawal malamnya adalah kamu melaksanakan takbir. Bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu adalah takbir hari raya. Takbir hari raya di sini ada keterangan-keterangannya, pahalanya berapa dan sebagainya.
Kemudian kamu buka selanjutnya halaman 26. Nah, di situ biasanya kita ada di lingkungan sekitar kita. Ketika malam hari raya Idul Fitri, kita melaksanakan takbir keliling. Nah, di sini silahkan kamu tuliskan hari tanggalnya, waktu, tempat, takbir kelilingnya bagaimana, dan keterangan jika ada. Silahkan kamu isi. Meriahkanlah malam Idul Fitri dengan hal-hal yang positif. Bukan dengan tongkrongan, bukan dengan jalan-jalan ataupun yang lain. Tetapi gunakanlah untuk beribadah, membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di bawah ada contoh bacaan takbirnya dan berserta artinya. Ini bisa kamu baca dan kamu terapkan di lingkungan sekitar kamu. Berikan nilai positif kepada lingkunganmu sehingga akan membawa nama baik diri kamu sendiri, membawa nama baik orang tuamu, dan juga membawa nama baik sekolah kita tercinta. Nah, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu biasanya adalah Idul Fitri, di mana kalian pada saat Idul Fitri berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita telah menang dari hawa nafsu, penggodaan dari godaan-godaan selama puasa. Alhamdulillah, pada hari raya Idul Fitri tersebut berarti menandakan bahwa kita telah selesai atau menyelesaikan bulan Ramadan. Nah, ada ketentuan-ketentuannya di sini seperti pengertian, hal-hal yang disunahkan, niatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Di situ juga ada lembar kegiatannya. Hari, tanggal, waktu, tempat, imam atau khotib, judul khutbahnya, dan ringkasan khutbahnya. Kemudian mintalah paraf kepada khutbah atau khotib tadi. Kemudian selanjutnya adalah silaturahmi, halal bihalal. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan setelah kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Biasanya kita laksanakan dalam bentuk acara-acara tertentu. Seperti ada ceramahnya, ada susunan panitianya, dan lain sebagainya. Itu jika ada di lingkungan sekitarmu, silahkan kamu ikuti dan kamu catat di sini, di kolom atau di draft lembar kegiatan silaturahmi atau halal bihalal. Kemudian di sini ada kegiatan penunjang. Misalkan kalian selama bulan Ramadan ini terdapat pesantren kilat. Nah, pesantren kilat itu artinya kalian menjadi seorang santri tapi hanya kilat, cepat. Padahal aslinya santri itu puluhan tahun, tetapi kalian hanya melaksanakan atau menjadi seorang santri hanya beberapa hari saja. Tapi tidak apa-apa, maka disebut sebagai santri kilat atau pesantren kilat. Nah, jika kalian melaksanakan pesantren kilat, baik di sekolahan atau di TPQ atau di masjid, silahkan diisi di sini. Selanjutnya adalah lembar pembinaan. Di sini adalah jika kalian selama bulan Ramadan ini mendapatkan pembinaan-pembinaan dari bapak atau ibu guru, ataupun pembinaan-pembinaan dari bapak kiai, ustadz, ustadzah, silahkan kamu isi di sini di lembar pembinaan. Yaitu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, tanggal, kemudian pembinaannya tentang apa, dan tanda tangan dari kamu, guru, dan juga orang tua. Ini jika kamu selama dalam melaksanakan puasa mendapatkan pembinaan atau arahan. Kemudian selanjutnya adalah doa sehari-hari. Ini adalah doa-doa harian. Bisa kamu baca seperti contoh misalkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Amin. Ada doa untuk orang tua, doa sebelum belajar, doa sesudah belajar, doa hendak makan atau akan makan, dan doa selesai makan. Ada doa mau tidur, hendak tidur, doa bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa bepergian. Ya, anak-anakku, selesai sudah. Itulah tutorial cara mengisi buku kegiatan bulan Ramadan. Silahkan kita nikmati puasa kita pada bulan Ramadan kali ini 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi golongan hamba-hambanya yang termasuk dalam ahli surga. Allahumma amin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.